Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang simbiosis. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan dan memberikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Mari kita mulai pelajaran kita. Simbiosis. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sim dan biosis. Apa itu artinya sim? Sim adalah dengan, biosis artinya kehidupan. Simbiosis bisa diartikan bentuk interaksi antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Maksudnya dua makhluk hidup yang berbeda. Seperti apa contohnya? Kita lihat. Simbiosis itu dibedakan menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah untung-untung. Maksudnya apa? Dua makhluk hidup yang saling berhubungan, tetapi kedua-duanya saling diuntungkan dari hubungan itu. Parasitisme. Parasitisme, untung, rugi. Jadi hubungan dua makhluk hidup, dalam hubungan itu yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Dan yang ketiga adalah komensalisme. Komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup, yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Bisa kita buat tepuk. Oke. Tepuk simbiosis, mutualisme, untung-untung. Parasitisme, untung rugi. Komensalisme, untung tidak rugi. Oke, bisa kalian coba sendiri tepuknya. Nanti ketika masuk, kita sudah bisa bertepuk bersama-sama. Kita lanjutkan. Apa saja sih contoh simbiosis mutualisme? Apa tadi simbiosis mutualisme? Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, ikan badut dengan anemon laut. Apa yang terjadi dengan mereka? Ikan badut akan mendapatkan makanan di sekitar anemon. Anemon juga merasa untung karena parasit-parasit yang ada di sekitar anemon dimakan oleh badut. Badut juga merasa untung karena dapat makanan di sekitar anemon. Selain itu, ikan badut juga akan mendapatkan tempat berlindung di dalam anemon. Selanjutnya, contoh yang lain adalah kerbau dengan burung jalak. Burung jalak memakan kutu kerbau dan kerbau akan hilang kutunya. Jadi kerbau bebas dari kutu, sedangkan burung jalaknya akan kenyang makan kutu, dapat makanan dari kerbau. Kemudian ada bunga dan lebah. Lebahnya mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunganya dibantu proses penyerbukan. Kaki dari lebah akan menginjak benang sari. Nah, sari-sari nempel di kakinya, kemudian akan nempel lagi ke putik sehingga akan terjadi penyerbukan. Seperti itu juga dengan kupu-kupu. Jadi kupu-kupu mendapatkan nektar, sedangkan bunganya akan dibantu
proses penyerbukannya. Baik, kita lanjutkan mutualisme. Sekarang kita lanjutkan parasitisme. Apa tadi parasitisme? Hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Kasihan yang dirugikan ya. Nah, seperti contohnya ada manusia atau hewan yang lain atau manusia yang dihisap darahnya oleh nyamuk. Nyamuk mendapatkan darah, sedangkan manusia dirugikan. Kutu juga begitu. Kutu menghisap darah di kepala, manusianya yang rugi, kutunya yang untung. Kemudian ada benalu dan inangnya. Jadi benalu itu mengambil makanan dari pohon yang ditempelinya. Pernah melihat seperti itu kan? Ada benalu di pohon. Itu hubungannya satu untung, satu rugi. Siapa yang dirugikan? Inangnya. Siapa yang diuntungkan? Benalunya. Baik. Ada tali putri dengan inangnya juga. Tahu tali putri yang kuning-kuning itu? Tali putri itu mengambil makanan juga dari inangnya karena tali putri tidak bisa melakukan fotosintesis. Baik, kita lanjutkan parasitisme. Sekarang kita komensalisme. Contohnya apa saja? Ada anggrek dan pohon. Ingat tadi komensalisme, satu untung, satu tidak merasa dirugikan. Nah, di sini yang untung anggrek dan yang tidak dirugikan adalah pohon yang ditempelinya. Nah, anggrek itu untung kenapa? Anggrek itu adalah pohon yang tidak terlalu tinggi, termasuk tanaman yang pendek. Ketika dia menempel di pohon, dia akan mendapatkan sinar matahari yang cukup, bisa untuk berfotosintesis. Nah, ini ada ikan hiu dan ikan remora. Ikan hiu dan ikan remora, hubungannya bagaimana kok bisa komensalisme? Nah, ikan hiu itu dikelilingi oleh ikan remora yang kecil-kecil itu. Ikan remora yang kecil-kecil itu mendapatkan makanan. Jadi, dari sisa-sisa gigitan dari ikan hiu itu akan dimakan oleh ikan remora. Selain itu, ikan remora juga akan mendapatkan perlindungan dari ikan hiu. Dengan berada di sekeliling ikan hiu, ikan yang lain akan memakan ikan remora, tidak akan berani karena harus berhadapan dengan ikan hiu. Jadi yang diuntungkan adalah remora, yang tidak dirugikan adalah hiu. Hiu sama sekali tidak dirugikan. Kemudian ada daun sirih dan inangnya. Jadi dengan pohon yang ditempelinya. Daun sirih itu membutuhkan tumpangan untuk bisa merambat ke atas. Tanpa tumbuhan yang lain, sirih tidak bisa merambat ke atas dan tidak dapat sinar matahari yang cukup untuk berfotosintesis. Sama juga dengan ini. Tanduk rusa dengan tumbuhan yang ditempelinya. Tanduk rusa untung karena mendapatkan sinar matahari, dan pohon yang lain, pohon yang ditumpang itu tidak merasa dirugikan sama sekali. Baik anak-anak, itulah komensalisme. Jadi ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme, dan ada simbiosis komensalisme. Kemudian tugas kalian adalah membuat satu contoh simbiosis, satu contoh simbiosis mutualisme, satu contoh simbiosis parasitisme, dan satu contoh simbiosis komensalisme. Tetapi selain yang ada di dalam contoh-contoh yang sudah disampaikan tadi. Nah, tidak hanya membuat contoh, tetapi juga hubungannya bagaimana. Kalau tadi dicontohkan misalnya mutualisme, contohnya lebah dengan bunga. Kemudian dijelaskan, lebah untung karena mendapatkan nektar, sedangkan bunga juga untung karena dibantu proses penyerbukannya, seperti itu. Kemudian setelah jadi, kalian
rekam penjelasan kalian. Kemudian rekaman itu dikirim kepada wali kelas kalian masing-masing. Demikian anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.